perusahaan manufaktur itu perusahaan sejenis apa sih? Nah, terus juga dia bergeraknya di bidang apa? Nah, kalau misalnya kalian masih belum tahu atau kalian masih belum paham, aku tenang aja ya, tenang. Hari ini aku bakal kasih tahu kalian perusahaan manufaktur itu apa dan juga karakteristik dan juga dan lain-lain. Pokoknya aku kasih tahu kalian tentang perusahaan manufaktur. Makanya kalian tonton sampai habis ya. Oke, mari kita mulai. Nah, jadi guys, perusahaan manufaktur itu dia sejenis perusahaan atau sejenis badan usaha yang kegiatan utamanya ini dia mengolah bahan baku yang mentah menjadi produk jadi dan memiliki nilai jual nih guys. Jadi perusahaannya ini dia mengolah bahan baku mentah dulu, nah menjadi barang atau produk jadi. Setelah itu perusahaan yang memproduksi barang tersebut yang udah jadi ini bakal didistribusiin lagi, bakal dijual lagi. Dan yang pasti itu yang namanya memiliki nilai jual. Dan itu juga yang namanya perusahaan manufaktur nih guys. Nah, ternyata perusahaan manufaktur ini punya karakteristik loh guys. Nah, karakteristiknya apa aja sih sebenarnya? Tenang aja, aku bakal kasih tahu kalian. Di sini ada 5 karakteristik perusahaan manufaktur. Yang pertama, karakteristiknya itu ada proses pengolahan produk. Nah, proses pengolahan produk itu adalah karakteristik perusahaan pertama. Karena yang tadi aku udah bilang kalau misal perusahaan manufaktur itu dia kegiatan utamanya emang mengolah bahan baku. Makanya di sini karakteristik dia juga adalah proses pengolahan bahan baku. Nah, seperti itu nih guys. Nah, yang kedua nih guys, ada yang namanya mesin berskala besar. Pastikan kalau misalnya memproduksi barang mentah menjadi produk jadi, pastikan butuh yang namanya mesin. Mesinnya itu yang berteknologi tinggi, biar hasilnya juga kan pasti bagus, biar hasilnya juga kan sesuai dengan apa yang kita harapkan kan, apa yang diharapkan perusahaan. Nah, maka dari itu mesinnya itu harus digunain mesin yang berskala besar. Biar apa? Biar yang diharapkan perusahaan terhadap barang mentah tersebut, terhadap barang mentah itu bisa diolah menjadi produk yang jadi, yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi perusahaan, sehingga ketika udah jadi produknya ini atau barangnya ini bisa dijual lagi sehingga mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut nih guys. Nah, yang ketiga itu dia ada biaya produksi. Nah, pastikan kalau produksi kayak gitu kan pasti ya butuh lah ya namanya biaya. Nggak mungkin nggak pakai biaya, ya kan? Pasti butuh yang namanya biaya. Nah, itu juga termasuk karakteristik perusahaan manufaktur nih guys. Nah, yang keempat guys, ada yang namanya proses produksi. Nah, proses produksi ini ya pasti banget ya kan, dia salah satu karakteristik perusahaan manufaktur. Karena kan perusahaan manufaktur itu kan dia dari bahan mentah menjadi produk jadi nih guys. Terus setelah itu baru dijual lagi. Nah, itu yang namanya proses produksi. Nah, terus juga ada pemasaran dan penjualan nih guys. Jadi setelah dia diproduksi semuanya, setelah selesai produksi, maka itu bakal dipasarin lagi, bakal dijual lagi produknya. Gak mungkin dong habis selesai diproduksi, nggak mungkin perusahaan simpen, nggak mungkin, pasti dia juga mau dapat keuntungan. Makanya dia memasarkan produknya, memasarkan barang yang udah diolah dari si perusahaan ini sehingga dia dapat dijual, terus juga dapat harga yang tinggi ya kan guys. Makanya si perusahaan ini bisa dapetin laba gitu. Nah guys, ternyata si perusahaan manufaktur ini dia punya fungsi juga loh. Nah, jadi di sini ada beberapa fungsi dari perusahaan manufaktur. Nah, apa aja sih? Penasaran gak sih kalian? Ya, aku juga penasaran sih. Tapi aku udah tahu, makanya aku kasih tahu kalian guys. Nah, yang pertama, dia fungsi produksi guys. Nah, maksudnya gimana sih fungsi produksi itu? Fungsi produksi itu dia fungsi memproses pembuatan bahan baku nih guys, bahan baku sehingga menjadi barang yang jadi dan siap dijual kepada konsumen ya kan.
dijual kepada yang lainnya, yang dipasarkan pokoknya gitu ya guys. Nah yang kedua guys, ada fungsi pemasaran. Nah fungsi pemasaran itu gimana? Fungsi pemasaran itu dia fungsi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari proses produksi dan menjual prosesnya. Maksud saya menjual hasilnya. Nah jadi ketika lu udah diproses, itu bakal dijual barangnya, makanya itu yang dinamakan proses pemasaran, yang dinamakan fungsi pemasaran, itu gunanya gitu. Nah yang selanjutnya yang ketiga itu ada fungsi administrasi. Maksudnya gimana sih fungsi administrasi nih guys? Nah fungsi administrasi ini dia fungsi yang hubungannya dengan penentuan kebijakan dari si perusahaan. Terus juga dia adain pengarahan juga di situ, pengawasan terhadap kegiatan, sehingga kegiatannya berjalan lebih efektif dan lebih efisien nih guys dalam proses produksi tersebut gitu. Nah terus juga yang keempat guys, ada fungsi keuangan. Nah fungsi keuangan itu kayak gimana gitu ya kan, pasti kalian juga bingung kan fungsi keuangan gimana berhubungan dengan uang gitu. Nah jadi gini, fungsi keuangan itu dia fungsi dari penyediaan berbagai macam dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan proses produksi. Nah tadi kan aku udah bilang kalau misalnya mau bikin suatu produk, mau ngolah suatu produk, pasti kan butuh yang namanya biaya produksi. Nah si fungsi keuangan ini yang dialah yang memberikan dana untuk perusahaan, sehingga kegiatan proses produksi ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan yang diharapkan si perusahaan tersebut gitu guys. Gimana udah paham belum, atau masih mau aku lanjut lagi nih? Oke, aku lanjut lagi ya guys. Nah tadi kan udah dijelasin ya kan, perusahaan manufaktur dari pengertian, dari karakteristik, dari fungsi. Contohnya apa ya kan? Nah contoh perusahaan manufaktur ini aku juga kasih contoh juga sih dari perusahaan Indonesia ya, nanti aku kasih tahu pokoknya guys. Nah contoh perusahaan manufaktur ini, dia yang pertama itu industri tekstil dan garment. Nah tekstil, garment, perusahaan apa itu? Nah sini aku kasih contoh guys. Jadi perusahaan tekstil dan garment ini contohnya itu ada di Indonesia, jangan jauh-jauh, di Indonesia juga ada guys, namanya PT Eratex Jaja di Surabaya guys. Nah kalian bisa cari perusahaan tekstil dan garment lainnya di Indonesia, tapi sengaja aku ambil perusahaan PT Eratex Jaja ini dari Surabaya karena emang bener-bener menarik sih buat aku. Nah yang kedua guys, ada yang namanya industri otomotif. Nah industri otomotif berarti berhubungan dengan otomotif nih, berhubungan dengan kendaraan nih, kayak contohnya motor, mobil gitu ya kan. Nah contoh perusahaan manufaktur di Indonesia yang bergerak di bidang otomotif itu ada yang namanya perusahaan PT Astra Honda Motor. Betul sekali. Jadi PT Astra Honda Motor ini dia Astra Internasional ini, Astra Honda Motor maksud saya. Astra Honda Motor ini dia bergerak di bidang otomotif guys. Ternyata Honda ini juga bukan memproduksi motor doang, tapi memproduksi mobil juga guys. Jadi dia bergerak emang di bidang otomotif gitu. Nah yang ketiga guys, ada yang namanya industri elektronik. Elektronik itu berarti benda-benda yang elektronik ya. Nah di Indonesia juga ada loh guys. Nah namanya PT Panasonic Corporation. Jadi PT Panasonic Corporation ini dia bergerak di bidang elektronik, benda-benda elektronik kayak kulkas, kayak mesin cuci, kayak yang lainnya gitu kan, TV gitu guys. Nah itu guys salah satu contoh perusahaan manufaktur di Indonesia. Nah tapi ada juga guys satu lagi, yaitu perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman. Nah
makanan dan minuman. Kalian tahu nggak sih perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman di Indonesia itu apa? Jangan jauh-jauh guys, di Indonesia ada yang namanya makanan Indomie. Nah, pastikan kalian semua suka banget tuh sama yang namanya Indomie. Nah, Indomie ini dia diproduksi di PT Indofood Sukses Makmur atau disebut PT ICBP. Nah, pasti kalian tahu kan guys, yang Indomie dia juga memproduksi minuman juga nih guys. Ada kecap juga, ada makanan juga, semua ada PT Indofood ini. Makanya itu menarik banget bagi aku. Nah guys, gimana? Apakah udah paham? Aku cuma bisa kasih segitu doang ya guys. Maaf kalau misalnya ada salah kata. Dan aku harap kalian enjoy this video, dan jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa aktifin loncengnya ya guys ya. Bye bye, see you.